sebelum saya datang ke Malaysia, dan sekarang suasananya ya, kalau orang Malaysia pasti kalau melihat ini masih banyak ini truk-truk gandengan seperti ini ya. Ini disambung. Sahabat-sahabat, ini masih ada lagi yang kita tak jumpai di Malaysia ya. Ini jadi sewaktu kita di tengah-tengah jalan, ini ada laluan kereta api seperti ini ya, teman-teman. Ini yang kita tidak jumpai di Malaysia, tetapi di Indonesia 80 tahun kemerdekaan masih ada lagi sesuatu yang unik seperti ini. Mungkin dapat dijadikan kenangan terindah di orang Indonesia sendiri tersenyum. Pernah di Malaysia sini ya? Berapa tahun Sin? 3 tahun. 3 tahun. Pernah nampak tak suasana seperti ini Sin? Tiba-tiba kita jalan, di pertengahan jalan tuh ada ada palang ini. Aduh, inilah unik sekali di Indonesia tuh ya. Ini ya, bunyi ya. Jadi teman-teman, kita melihat terus ya bagaimana kemajuan negara Indonesia itu luar biasa ya ini ya. Maju ini. Luar biasa ini kemajuan Indonesia ini. 80 tahun teman-teman kemerdekaan yang didapatkannya. Inilah. Nah ini teman-teman, ini kita sedang di pertengahan jalan. Dan ini masih ya, ini 25 tahun dahulu sudah seperti ini. Dan akhirnya sudah dibuka ini ya. Kita akan jalan kembali. Ini menuju dari Gresik ke Lamongan ya. Luar biasa di pemerintahan G20 di Indonesia ya, karena memberikan fasilitas yang cukup lengkap untuk rakyatnya ya. Ini di Gresik ya ini ya, di Lamongan ya. Jadi kita tadi sudah melihat ya bagaimana perbedaan yang kita lihat tadi sewaktu kita berjalan di tengah-tengah perjalanan ini. Dengan kesabaran yang besar, kita harus berhenti dan menunggu memberikan laluan kepada tren, yaitu kereta api yang sedang ingin memotong perjalanan. Jadi ini 25 tahun yang dahulu sebelum saya datang ke Malaysia, dan sekarang sudah kembali ke Malaysia 25 tahun. Hal itu masih sama seperti dahulu ya. Ya itulah Indonesia. Baik teman-teman, ini pemandangan di Indonesia ya. Ini kita bisa melihat truk-truk yang membawa barangan yang besar-besar seperti ini, tinggi-tinggi ya. Dan ini adalah jalan utama yang paling besar di Indonesia ini, jalan utama ya. Selain jalan besar ini nggak ada lagi mas ya. Ini yang paling besar ya. Jalur utama. Jadi jalur utama. Ini truk-truk ini seperti ini. Nah, dulur-dulur, konco-konco kabeh ya, truk-truknya itu truk besar-besar nih. Jadi seperti inilah suasananya ya. Kalau orang Malaysia pasti kalau melihat ini terkejut sih ya, karena tidak biasa ya. Ini seperti ini ya, digambar-gambarin apa aja bisa nih. Ini reog, ini gambar reog. Ini suaranya, musiknya dikurangi mas, nanti kena copyright nanti. Ini seperti ini, kita bisa memotong ke kiri ke kanan suka hatilah. Dan di antara jarak jalan raya itu bisa langsung ada kedai-kedai ya, nggak ada longkang-longkang itu nggak ada sini ya, nggak ada longkang itu, pengairan di tepian itu nggak ada. Jadi kalau waktunya hujan ini airnya banyak sini ya. Jadi kalau waktu air hujan itu bertakung semua air di sini ini. Jadi semua tepi-tepi jalan-jalan di tepian jalan ini sebenarnya adalah tanah rizab kerajaan ya, tanah rizab pemerintah ya. Tapi banyak dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang karena itu, karena banyaknya tergandeng. Oh, ini sahabat-sahabat ada truk gandeng nih. Ini di Indonesia ini masih banyak ini truk-truk gandengan seperti ini ya. Ini disambung ya, ini disambung di tengah-tengahnya, disambung ini ya. Dan tadi ada parkir di tengah-tengah jalan seperti itu ya. Wah, seperti jalan raya itu miliknya sendiri ya. Jadi bagus Indonesia itu. Ini masuk negara G20 karena keunikannya ya, bukan karena prestasi ya.
Jadi ini seperti iya, karena keunikannya nih, ini di tepi-tepian jalan ini sebenarnya adalah jalan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu jalan Rezab ya. Itu 3 meter dari jalan ini sebenarnya milik pemerintah yang kosong, tetapi digunakan oleh pedagang-pedagang. Ini semuanya ini adalah bangunan-bangunan yang bisa sewaktu-waktu bisa dirusak ya, bisa digusur ya sini ya, bisa digusur ya. Namun masih banyak di sini. Dan ini pengendara-pengendara motor ya, nggak pakai helmet. Jadi baguslah Indonesia masuk ke negara G20 itu karena keunikannya. Kalau dari syarat-syarat $500 per bulan dari perolehan rakyatnya itu ya jauh ya, jauh dari panggang dari api sih ya. $500 itu 8 juta sih. Untuk menjadi negara G20 itu sebagai syarat rakyatnya itu mendapatkan 8 juta per bulan. Tetapi karena ada cikar sini ya, bagus nih. Ini banyak tempat-tempat di tepi-tepian jualan-jualan ini. Ya, saya tidak mempertikaikannya, tapi inilah yang kita lihat 25 tahun dulu ya, sampai sekarang masih ada ini di tepi-tepian jalan ini. Dan kita akan teruskan perjalanan sampai ke Pelumpang sini ya. Babat ini di Babat ini. Ini di Babat ini. Wingko, beli wingko sih. Beli wingko Babat. Wingko. Pasti ini memotong serpas. Tapi ada dua pasti ada regu. Iya. Jadi sahabat-sahabat, nanti saya akan membeli wingko Babat. Karena wingko ini salah satu kue makanan khas di Babat. Babat itu Tuban ya, di kelahiran saya. Dan waktu kecil saya itu memang suka makan wingko. Wingko bulat-bulat seperti ini, wah itu saya suka sekali. Dan makanan wingko itu adalah salah satu makanan tradisional, kue tradisional seperti biskuit tapi basah ya. Itu berada di daerah Babat ini ya. Ini jalan-jalan Rizab milik kerajaan ini yang dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pedagang-pedagangnya. Ini kiri kanan ya. Ini kita menuju ke arah barat ya sini, ke arah barat ya. Jadi ini jalan utama yang menghubungkan ke Surabaya, Bojonegoro, ke Cepu, ini melalui jalan ini. Jalur utama Surabaya Jakarta itu ya, itu ada kereta api ya. Lain ya, kalau di Malaysia itu kereta api akan ditutupkan pagar di tepian ya. Kalau di sini maka seperti tadi, kalau dia memotong dari tengah jalan maka pengguna kendaraan roda 4 itu harus berhenti dan memberikan laluan kepada kereta api yang sedang berjalan. Itu akan kadang-kadang ada terjadi kecelakaan juga sih ya, accident ya. Kalau yang jalan raya nggak ada. Jalan raya nggak ada. Yang sering itu penyeberangan. Yang penyeberangan motor-motor itu ya. Oh. Ya itu harus disyukurilah rakyat Malaysia karena banyaknya tempat-tempat ya, transportasi yang diberikan secara bagus ya, supaya tidak merusak dan mengganggu ya. Ini rumah-rumah yang bila-bila saja kalau ada pembangunan jalan akan dapat. Ini sampah-sampah, masya Allah, sampah. Itulah yang kita lihat ya. Ini tidak pakai topi, tidak pakai helm. Ini kita akan berjalan selama lebih kurang 20 menit teman-teman, karena jauh ya, dari Surabaya ke Lamongan, naik lagi ke Tuban ya, 2 jam, tapi saya akan 20 menit saja. Ini jalan-jalan di tepian ini adalah tanah-tanah Rizab ya, yang sekarang ini berulang-ulang saya sebut akan
bila masa akan diratakan oleh pemerintah ini ya. Ini semua ini di tepi-tepian jalan ini. Dan ini sukar untuk kalau misalkan pembangunan jalan ini pelebaran walaupun sudah milik pemerintah, itu biasanya rakyat di Indonesia ini akan melawannya karena dia sudah juga lama tinggal ya, akhirnya sudah mendirikan seperti semen-semen seperti ini ya. Ini banyak terjadi pergaduhan seperti itu karena dia pun sudah mengeluarkan modal banyak untuk membuat bangunan-bangunan seperti ini. Dan akhirnya bila ada dari Jabatan Kerja Raya, bila membuat pembangunan jalan raya itu harus membayar, dan sebenarnya itu adalah tanah kerajaan. Nah, ini motor-motor seperti ini ya. Ini yang saya sajikan untuk sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan di Indonesia, negara G20 yang maju, yang memang sudah maju ya. Kita lihat sendiri kemajuannya, sehingga banyak sampah-sampah di tepi jalan ini. Banyak ini. Ya, ini bukan, ini bukti ya. Oh, ini kita akan sampai juga ke, wah ini tepi-tepian parkir. Accident itu, langgar itu. Ini jalan utama teman-teman, jalan utama menuju ke rumah saya nih. Ini sampai ke jalur utama Jakarta. Jalur utama ini, jalur utama hanya ada 2 lorong jalur utama ya. Ada 2 lorong seperti ini. Ya moto ya campur sini, dokar campur, semuanya campur ya. Jadi macam es campur lah. Ini kawan saya itu yang pernah ke Malaysia itu katanya dari dulu ya 20 tahun seperti ini sih ya. Sekarang ya masih seperti ini. Ini kawan saya ini pernah ke Malaysia 3 tahun. Dulu duduk di Gombak sini ya. Di Segambut. Oh, itu di Ceras. Oh, itu kota besar sini ya. Batu 9, Hulu Langat. Oh, Hulu Langat. Nah, itu Selangor sih. Selangor. Wah, ini. Wah, seperti ini. Nah, ini tepi jalan ini semua ini. Oh, tengok nih. Apa di sini aku buar ke sana. Jadi ada juga pakcik-pakcik yang menunggu jalan ya di tepi-tepi jalan ini. Nah, ini adalah polis-polis yang bertugas ya. Polisi-polisi yang bertugas ini. Kalau tidak ada bapak-bapak ini, maka banyak kecelakaan ya. Banyak bertugas secara sukarela itu sini, nggak ada yang gaji ya sini ya. Itu nggak ada yang gaji itu semua. Ini pula kita memotong dari kiri kanan. Kita kalau menyetir atau menjadi pemandu di Indonesia itu harus melihat dengan cepat situasi lah. Kalau mau masuk ke kiri ya ke kiri cepat-cepat. Kalau ada lowongan ke kanan ya masuk ke kanan. Seperti itulah, maka driver-driver di Malaysia itu kadang-kadang kalau ke Indonesia jam tak tahu nak buat apa, karena jalur itu dia kebingungan. Nah, dia pening itu. Oh, ini SMP Negeri 1 di Babat sini. Babat. Ini sudah di Babat ya. Ini dulu saya tahun 2009 itu saya sering melalui jalan ini. Naik bus ya tapi. Nah, ini di area tepian ini. Sekarang bus masih banyak penumpang nggak sih? Masih ya? Bojonegoro. Nah, itu Karo Semarang kan. inilah Babat ini Babat, boleh masuk ke Semarang juga ke sini. Jalur utama Surabaya Jakarta ya gitu. Ini kota Babat ini ya. Iya. Jadi kita akan beli wingko dulu sih. Wingko itu kesukaan saya. Buah tangan ya wingko ya. Wingko itu dibuat dari kelapa sini ya. Iya. Kita akan beli wingko. Oleh-oleh wingko ya. Jadi kalau teman-teman dari Malaysia itu yang ingin melihat
kue wingko itu seperti apa ya, kita nanti lihatlah ya, wingko ya. Wingko babat. Ini jembatan di sini belinya. Di sini. Oh, oke. Kita beli wingko dulu ya. Harganya piro sih rambut baturi sih? Rambut baturi.